Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soliha, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran 1 dan 2. Disiapkan ya buku, pensil, dan penghapusnya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah sering mendengar istilah cuaca, musim, dan iklim. Musim hujan dan kemarau tentu akrab dengan kehidupan orang Indonesia. Cuaca cerah atau berawan juga sering menghiasi hari-hari kita. Negara kita juga dikenal dengan iklim tropisnya. Perhatikan keadaan iklim dan cuaca di daerahmu. Tahukah kalian perbedaan cuaca dan iklim? Ayo kita belajar lebih lanjut di subtema berikut ini. Siapa Ananda Soliha yang hari ini sudah bersyukur? Ya, tentunya kita semua harus bersyukur ya. Bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Adanya fenomena cuaca, iklim, dan musim merupakan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sekaligus merupakan anugerah kepada manusia karena memberi manfaat bagi kehidupan. Untuk itu, sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah wilayah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, cuaca di Surabaya cerah tetapi di Malang hujan. Cuaca dapat berubah setiap harinya, dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu suhu udara, kelembapan udara atau jumlah uap air di udara, dan kecepatan dan arah angin. Cuaca dapat diperkirakan berdasarkan ketiga hal di atas tadi. Indonesia memiliki lembaga yang bertugas melakukan perakiraan cuaca. Lembaga tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau bisa disingkat dengan BMKG. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Kita dapat memperakirakan cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap tempat. Perlu Ananda ketahui bahwa ada unsur-unsur cuaca. Yang pertama adalah sinar matahari, yang kedua suhu udara, yang ketiga kelembapan udara, yang keempat tekanan udara, yang kelima keadaan angin, yang keenam curah hujan, yang ketujuh keadaan awan. Dari ketujuh unsur cuaca ini akan berbeda dari tempat ke tempat lainnya. Nah, di Surabaya mataharinya terik, tapi di Bojonegoro itu hujan. Misalkan di daerah sini tekanan udaranya tinggi, sedangkan di daerah sana tekanan udaranya rendah. Anda Soliha, perhatikan ya, ini adalah simbol-simbol keadaan cuaca. Yang pertama adalah matahari yang menandakan itu cerah. Yang kedua itu matahari dan awan menandakan sedang berawan. Yang ketiga itu hampir sama dengan yang kedua, namun di sini agak redup. Terus yang keempat itu berawan. Nah, yang kelima itu hujan tapi hujan ringan. Terus yang selanjutnya itu hujan berat, hujan deres gitu loh. Dan selanjutnya itu hujan tapi mirip seperti es batu. Selanjutnya itu awannya berwarna gelap, itu menandakan sedang mendung, dan munculnya percikan cahaya yang biasanya kita sebut sebagai kilatan atau petir, dan seterusnya ya Ananda Soliha. Kita akan menuliskan informasi mengenai cuaca berikut. Yang pertama itu ada apa? Iya, ada cuaca cerah. Kira informasinya apa ya?
Ananda Soleh Soleha bisa jawab seperti ini ya. Ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat, angin berhembus sepoi-sepoi, langit tampak cerah. Kayak gitu ya Ananda Soleh Soleha. Oke, kita menuju ke simbol kedua ya. Itu kira-kira apa? Iya, berawan. Kira informasi mengenai cuacanya apa ya? Iya, betul. Kalian bisa menulis seperti ini ya. Ketika cuaca berawan, cahaya matahari tertutup awan dan udara tidak terasa panas. Awan akan menebal, menyebabkan langit menjadi gelap. Gitu ya Ananda Soleh Solehah. Sekarang kita menuju ke simbol nomor 3. Kira-kira apa ya itu? Iya, hujan. Kira-kira informasi mengenai cuaca itu apa ya? Iya, betul. Kalian bisa menulis seperti ini ya. Ketika cuaca hujan, langit tampak gelap, suhu udara terasa dingin, dan butiran air berjatuhan dari awan. Oke, Ananda Soleh Soleha, bisa ditulis di buku paket kalian ya. Konsep dasar pengurangan pecahan. Perhatikan ya Ananda Soleh Soleha. Ini Ustazah kasih contoh. 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Di 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2/8. Karena ini penyebutnya sama, jadi cukup kalian fokus pada pembilangnya saja. Tidak perlu mengubah penyebutnya. Ini Ustazah kasih contoh lagi ya. Ini ada 6/5 dikurangi 3/5. Karena penyebutnya sama-sama 5, jadi kita hanya fokus kepada pembilangnya saja. Perhatikan, 6/5 dikurangi 3/5 sama dengan 6 dikurangi 3/5 sama dengan, untuk angka 5 biarkan tetap ya, karena penyebutnya itu sama. Jadi kita fokus ke 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian kita tulis aja penyebutnya 5. Maka hasilnya 3/5. Ananda Soleh Solehah menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Itu biasanya disebut karya montase. Ini gambarnya ya. Seperti ini karya montase itu. Pengertian lain dari montase adalah komposisi gambar yang dihasilkan melalui percampuran unsur dari beberapa sumber. Bisa dari koran, majalah, atau gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Lah, bahannya itu adalah gunting, lem, dan buku gambar sebagai tempat menempelkan gambar. Ananda Soleh Solehah, tahu tidak apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah yang luas dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 30 tahun. Daerah di bumi terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kondisi iklimnya. Ada daerah yang beriklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Daerah beriklim tropis dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, daerah beriklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lama waktu siang dan malam sama, yaitu 12 jam. Suhu udara di daerah tropis rata-rata tinggi. Umumnya, suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Tumbuhan yang hidup di wilayah beriklim tropis sangat beragam. Berbagai macam tumbuhan dapat tumbuh subur di daerah ini.
Di antaranya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran seperti nanas, pepaya, mangga, pisang, dan rambutan. Daerah beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim dingin pada daerah ini tidak terlalu dingin, begitu pula musim panas, tidak terlalu panas. Suhu sepanjang tahun menyenangkan, maksudnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tumbuhan yang terdapat di daerah subtropis antara lain bambu dan bunga sakura. Adapun hewan yang hidup di daerah ini adalah panda dan rakun. Daerah beriklim sedang memiliki kondisi udara yang sejuk. Tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah beriklim sedang antara lain pohon pinus, pohon cemara, beruang hitam, dan serigala. Daerah beriklim dingin, tanahnya akan tertutup es pada musim dingin. Tumbuhan yang banyak hidup di wilayah ini hanya lumut, beruang kutub, singa laut, dan pinguin merupakan binatang khas di daerah iklim dingin. Untuk tugas tema kali ini, tolong dikerjakan ya, halaman 159. Semangat! Wah, tidak terasa nih kita sudah belajar selama 8 menit lebih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah tutup. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.